Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai ini masih ada kaitannya dengan hal yang kemarin ya, bahwa kita sebagai seorang muslim itu kita memang wajib untuk melakukan sholat sehari 5 kali ya. Yang tadinya Allah memberikan wahyu ya kepada Nabi Muhammad ya, menurunkan syariat itu sehari 50 kali. Tapi karena terjadi suatu negosiasi ya antara Allah dan Nabi Muhammad, dan juga dibantu oleh Nabi Musa ya saat itu ya. Jadi Nabi Musa membantu Nabi Muhammad kayak gitu. Jadi ya Allah, kalau umatku mungkin mampu untuk bisa melakukan sholat sehari 50 kali, karena umatku itu lebih berkualitas gitu kan, lebih bagus lah kualitasnya umatnya Nabi Musa. Kalau umat Nabi Muhammad ya mungkin ya cukup ya, kalau ini ya 5 kali lah gitu, juga nggak semuanya bisa melakukan ya kan. Nah jadi saat itu dibantu memang ya oleh Nabi Musa supaya bisa bernegosiasi, jadi 50 jadi 5 kali. Nah seperti itu. Dan di dalam sholat itu juga sebenarnya ada beberapa elemen yang memang harus kita perhatikan ya. Jadi sholat itu ada secara syariatnya dan ada secara hakikatnya ya. Ibadah semua ibadah itu ada secara syariatnya dan ada secara hakikatnya. Nah seperti itu ya. Jadi di sini kita harus ya berusahalah untuk belajar, nggak hanya dari syariatnya aja, tapi kita harus hakikatnya apa sih sebenarnya makna dari hakikat itu ya. Kalau secara garis besar ya, level-level atau pemahaman lah mengenai kita beribadah itu kan ada 4 ya. Jadi ada syariat, ada syariat, ada torekoh, ada hakikat dan ma'rifat. Kayak misal nih contoh ya, kan beberapa waktu kemarin saya udah pernah sampaikan bahwa contohnya kita makan jeruk nih ya, kita makan jeruk. Nah jeruk itu yang kita makan bentuk wujudnya jeruk itu loh, yang warnanya kuning, oranye gitu kan. Ada yang masih jeruk nipis misal hijau gitu kan. Ada jeruk Bali ataupun ya jeruk inilah apa namanya ya, bermacam-macam ya jenis jeruk ya. Nah misal jeruknya itu kita makan ada bentuk secara fisiknya, itulah syariat. Jadi sesuatu yang terlihat secara fisik ya kan, kita makan itu syariat. Nah di dalam jeruk itu ya, itu kan mengandung vitamin C ya kan. Nah di dalam jeruk itu, nah vitamin C itu ya kan tidak terlihat. Nah vitamin C itu kan tidak terlihat. Nah jadi torekotnya ya di dalam jeruk itu mengandung vitamin C, yang bila mana itu vitamin C kan tidak terlihat, tetapi kan bisa kita rasakan. Coba kalau tubuh kita ini kan sebenarnya ya, badan kita itu Allah menciptakan badan kita itu lebih sempurna dari yang lain. Jadi kalau ada sesuatu hal yang kurang sesuai, atau mungkin badan kita kurang sehat ya, atau mungkin perut kita kok nggak enak, kok makan rasanya mual kayak gitu, mules, atau tenggorokan kita kering, itu kan badan kita tuh sudah memberikan sinyal. Contohnya kayak misal gigi kita sakit nih, kita biasa minum es ya, nggak sering sih ya, kadang-kadang kalau siang kalau cuaca panas banget kita minum es nggak apa-apa. Tapi ada suatu saat kita minum es kok gigi kita itu pada linu pada sakit celeng gitu kan, linu gitu. Itu kenapa? Itu mungkin karena dalam tubuh kita untuk asupan vitamin C-nya itu kurang ya. Tapi vitamin C sih nggak hanya untuk gigi, gusi kita ya, dan semua badan kita itulah membutuhkan itu. Dan dalam jeruk itu pun nggak hanya vitamin C, ada vitamin B, ada yang lain-lain juga ya, seperti itu. Jadi jeruknya itu adalah ini apa, syariat yang terlihat yang kita makan, kecut manis. Nah terus di dalam torekohnya itu, di dalam jeruk itu ada vitamin C yang bila mana kita makan ya itu akan bagus
buat kesehatan kita, ya kan? Ya kan, buat kesehatan kita. Nah, hakikatnya setelah kita makan jeruk setiap hari, rutin setiap hari kita makan, sehari sekali lah atau 2 kali, atau mungkin 2 hari sekali, dengan makan makanan sesuai kebutuhan gizi kita yang seimbang. Nah, itu kan nanti badan kita akan terasa lebih sehat, karena vitamin atau asupan vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu tercukupi, ya, terutama vitamin C-nya, ya kan, yang ada di dalam jeruk itu kan paling banyak kan vitamin C, meskipun banyak juga vitamin-vitamin yang lain. Nah, hakikatnya itu kalau kita sering makan jeruk, vitamin C itu kan masuk ke dalam tubuh kita sehingga membuat kita menjadi sehat. Ya, memang ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, tetapi ini ya berbeda. Kayak jeruknya kita makan, nah itu syariat yang terlihat secara fisik. Nah, di dalam jeruk itu ada vitamin C yang bila mana kita makan akan membuat tubuh kita jadi sehat. Nah, ya kan. Nah, hakikatnya itu manfaatnya kalau kita sering makan jeruk setiap hari, minimal sehari sekali 2 kali, itu membuat badan kita menjadi lebih sehat lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu saling terkait. Memang kalau kita memahami antara satu dengan yang lain seolah-olah itu bertentangan, seolah-olah ya, tetapi sebenarnya enggak. Itu saling melengkapi dan saling menyempurnakan antara satu dengan yang lain. Nah, seperti itu. Ya, ada orang menafsirkan bahwa sebenarnya menafsirkan, ya, ini sebagian orang ya, itu juga ini dari ulama-ulama terdahulu. Nah, itu syariat itu adalah kita belajar mencari pahalanya, ya kan, karena dalam syariat itu ya ini bab ibadah ya. Ibadah itu juga banyak, ibadah secara jenis ibadah itu banyak ya, ibadah mahdoh kayak gitu kan. Nah, ibadah wajib, ibadah sunnah itu. Nah, jadi syariat itu kita belajar mencari pahalanya, ya kan. Dan syariat itu biasanya dibungkus lah, ada aturan-aturan hukum. Misalnya kayak kita belajar fikih, ya, fikih itu kan syariat. Ya, misal kita bagaimana caranya ini, caranya itu fikih. Nah, fikih itu kan ada hukum-hukumnya. Dalam syariat itu ada ini hukumnya, puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Puasa Senin Kemis itu hukumnya sunnah, ya kan? Senin Kamis, karena hari Senin dan hari Kamis itu kan malaikat kan laporan ya ke langit ya. Jadi di saat malamnya, siangnya kita berpuasa, jadi kita ada nilai plusnya di situ, puasa Senin Kamis ya. Nah, jadi puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah kayak gitu kan, ada yang makruh juga. Kayak sholat hukumnya sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Ada sholat yang sunnah juga yang dilakukan, sholat duha, sholat hajat, sholat malam, sholat tahajud, terus mujahadahan, sholat mujahadah, terus iya banyak lah jenis-jenis ibadah yang sunnah. Jadi ini kan kita bahas secara singkatnya aja ya. Jadi ada hukum-hukum yang mengikut itu wajib, sunnah, mubah, makruh, ya kan. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, kayak gitu. Itu untuk mengatur kehidupan manusia. Kayak misal kita makan babi ya, itu haram karena di dalam babi itu kan buat kesehatan kurang bagus, ada cacing-cacing apa itu ya. Ya, intinya Allah memberikan peraturan seperti itu untuk manusia, itu tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri ya, kalau kita memahami lebih dalam lagi ya. Jadi nggak hanya sekedar melarang-melarang tanpa alasan kayak gitu. Makanya kita disuruh untuk bertakwa, mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Nah, seperti kayak misal kita minum minuman keras, mabok gitu kan. Nah, itu dilarang, miras. Karena apa? Karena itu nanti akan merusak diri kita, saraf-saraf kita, perut kita, lambung kita, pencernaan dan saraf-saraf kita itu nanti akan rusak kalau kita sering minum minuman. Bahkan mungkin orang yang hobinya seperti itu, ini maaf ya,
dari biasanya ya, dari pengamatan yang jangka lama ya, mungkin kalau hobinya sering minum minuman itu biasanya cara berpikirnya agak kurang ini ya. Jadi ada saraf-saraf tertentu yang mungkin nggak sesuai, nggak bekerja secara normal, seperti itu. Biasanya makanya miras dan mabuk itu dilarang. Jadi segala sesuatu yang bisa membahayakan atau merugikan manusia itu sendiri itu dilarang oleh Allah. Supaya apa? Supaya untuk menjaga kehidupan kita itu lebih baik. Maka kita harus paham ya, mana yang wajib, mana yang dilarang, mana yang sunnah. Ibadah-ibadah pun sama. Perbuatan atau yang secara sifatnya umum, kayak makanan itu juga ada. Halal, haram, mubah, makruh, kayak seperti itu ya. Jadi itu kalau syariat ya, fikih kayak contohnya, itu masih terikat, masih eh, terikat oleh hukum-hukum tertentu ya. Yaitu seputaran itu wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Nah, supaya kita paham. Nah, kayak syariat itu sholat, kita sholat itu hukumnya wajib kayak gitu kan. Kalau kita kerjakan itu mendapatkan pahala, tapi kalau kita tinggalkan maka kita berdosa, ya kan. Nah, terkadang orang melakukan sholat itu hanya untuk menggugurkan suatu kewajiban karena sholat itu wajib. Ya, sih nggak apa-apa juga ya kalau misalkan itu memang segala sesuatu itu tuh butuh proses dan tahapan kayak gitu ya untuk menggugurkan suatu kewajiban. Ya, itu secara syariatnya seperti itu. Tapi ya kalau kita paham lebih jauh makna dari sholat ya kita jangan hanya sekedar itu ya. Jangan hanya sekedar untuk menggugurkan suatu kewajiban. Ya, pelajarilah makna dari isi dari sholat itu. Nah, yang kedua, itu kita, yang pertama itu syariat itu kita mempelajari hukum-hukumnya. Kita mempelajari apa sesuatu yang terlihat apa namanya? Eh, Mencari pahalanya. Pahala. Kayak misal anak kecil nih mau naik kelas harus rajin belajar. Kamu harus rajin belajar kalau nanti bisa mendapatkan nilai yang bagus, nanti saya kasih hadiah sepeda yang baru misal atau hadiah apa, tapi harus rajin belajar. Kalau nilainya jelek nanti ya kita nggak kasih. Itu kan untuk memotivasi anak itu. Jadi dia belajarnya itu ya karena termotivasi oleh hadiah yang kita berikan itu. Nah, seperti itu. Itu kan anak kecil ya yang seperti itu. Nah, tetapi apakah kalau orang yang sudah remaja, anak orang udah dewasa, apakah termotivasinya itu hanya untuk hadiah itu? Nah, tapi kalau orang udah kita berpikir pemahamannya itu lebih luas, ya kita jangan terfokus ke hadiah itu, ya kan? Bahwa saya belajar itu adalah kebutuhanku. Saya ingin sekolah, sekolah itu untuk kita lebih baik, untuk mencari nilai yang bagus dan nantinya bisa mencari pekerjaan yang bagus. Saya sekolah dengan rajin itu adalah kewajibanku, kewajiban saya untuk bisa menghasilkan kelulusan yang nilainya bagus. Nah, seperti itu. Ya entah itu mau dikasih hadiah, mau enggak, mau dikasih hadiah apa, dikasih hadiah kecil, hadiah besar, atau enggak dikasih hadiah sama sekali. Kita pun tetap menjalankan itu, ya kan? Nah, seperti itu. Kalau orang-orang syariat itu menjalankan suatu ibadah, itu termotivasi oleh pahala. Tapi kalau orang-orang hakikat ya, kalau kita sudah mempelajari, memahami secara hakikat, kita sholat itu bukan pahala lagi yang kita pikirkan, ya kan? Kita nggak mikirin pahala, mau dapat pahala berapa, mau banyak, mau sedikit, mau masuk surga, mau enggak, mau apa, itu kita udah nggak pikirin, ya. Jadi kita di sini kalau belajar hakikat, makna dari kita beribadah itu dalam sholat ini, sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ya, bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah. Nah, seperti itu. Jadi kita udah nggak termotivasi oleh iming-iming hadiah, dikasih hadiah ini. Nanti kamu lakukan ini, nanti saya kasih ini. Itu kan orang bisnis seperti itu. Itu kita berbisnis kepada Tuhan,
berbisnis kepada Allah, bahwa kita melakukan suatu kebaikan, kita melakukan suatu ibadah tertentu, kita pingin hadiahnya, kita pingin pahalanya, kita pingin ganjarannya, kayak gitu, ya kan? Itu kan sama kita berbisnis ya, kita namanya usaha kan kita mencari keuntungan, kita mencari nilai plusnya. Oh ya, kalau saya melakukan ini, nanti apa nih yang saya dapatkan? Nanti apa nih keuntungan saya? Nanti apa nih nilai plusnya bagi saya? Nanti saya akan bagaimana? Ya kan? Itu kalau kita berpikiran seperti itu dengan kebaikan yang kita lakukan atau dengan ibadah yang kita kerjakan, kita sholat, kita puasa, hanya untuk menggugurkan suatu kewajiban dan pingin di pahala ya. Kayak misal anak kecil tadi ya, diiming-imingi hadiah. Kamu belajar yang rajin biar naik kelas, nanti saya kasih sepeda yang baru, misal. Nanti saya kasih baju yang baru, atau tas yang baru, gitu. Ya kan untuk termotivasi, itu kan anak kecil ya. Tapi kalau kita sebagai orang yang sudah dewasa, ataupun kita paham lah, apa makna dari yang kita lakukan dan kita kerjakan, ya kita jangan berpikir kita sudah tidak termotivasi oleh hadiah lagi. Mau dikasih hadiah mau enggak, ya tetap kita lakukan. Nantinya kita mau masuk surga atau mau masuk neraka, ya itu urusan Allah. Mau masuk surga ya alhamdulillah, mau kita masuk neraka ya nggak apa-apa, karena itu mungkin sudah kehendak Tuhan, ya kan. Nah jadi pasrah lah, Islam itu kan maknanya pasrah total kita kepada Tuhan, segala sesuatu yang menuju kepada Tuhan. Nah seperti itu. Jadi jangan kita melakukan suatu ibadah karena nantinya dikasih hadiah pahala, hadiah surga, hadiah ini, kelancaran rezeki dan lain-lain. Nah itu berarti ya kita berbisnis, tapi ya nggak apa-apa juga ya, karena setiap manusia itu ya mempunyai pemahaman yang berbeda. Ya, tapi kalau kita sedikit mempelajari ilmu hakikat, ya kita berbuat baik, kita beribadah, jangan karena eh, terfokus kepada apa yang akan kita dapatkan nanti, tetapi kita harus dengan tulus ikhlas, ya kan. Coba kita resapilah kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kayak gitu, bahwa segala sesuatu hidupku ya, bahwa hidupku, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi kita ikhlas, tulus ikhlas 100%. Ya, bahwa ada lagu apa itu namanya ya, Chrisye ya zaman dulu ya, bahwa surga dan neraka. Ya, surga neraka. Jika surga dan neraka itu nggak ada, apakah kita sebagai umat muslim itu tetap terus beribadah menyembah kepada Tuhan? Ya kan? Jadi seharusnya sebenarnya kalau kita menyembah, beribadah, kita sholat, kita beribadah berbuat baik kepada orang lain, beribadah kepada Tuhan, itu bukan karena pahala yang akan kita dapat, bukan karena surga dan neraka yang akan kita dapat, ya kan. Dulu sudah mungkin Chrisye pernah ini ya, kalau orang-orang zaman dulu kan mungkin ingat ya lagunya, jika surga dan neraka itu tidak ada, ya kan, apakah kita akan tetap terus menyembahnya, ya kan. Nah itu menjelaskan bahwa manusia, seorang hamba untuk beribadah kepada Tuhan itu adalah sholat, itu merupakan satu bentuk penghambaan kita kepada Tuhan, mengakui adanya Tuhan. Bukan kita, aku sholat nanti saya minta pahala, saya dapat pahala, aku sholat nanti saya masuk surga. Iya, memang secara fikihnya seperti itu ya, secara syariatnya. Tapi kalau kita belajar, ya memahamilah sedikit ilmu hakikat, itu kita dalam setiap ibadah kita harus berusaha untuk ikhlas. Mau kita dikasih pahala berapa, mau dikasih pahala mau enggak, itu udah bukan hal yang kita tuju lagi. Ada hal yang lebih indah selain pahala dan surga, kayak gitu ya. Jadi sudah lain lagi pemahamannya ya. Ada hal yang lebih bagus selain dari surga. Nah seperti itu. Nah jadi kita
jangan terpatok oleh pahala, ganjaran, dan surga dan neraka ya, seperti itu. Ya memang itu ya seperti itu secara syaratnya, tapi kita melatih ketulusan dan keikhlasan kita dalam berbuat baik dan ini beribadah kepada Tuhan ya. Jadi kita jangan berdagang kepada Tuhan. Kita sholat, saya melakukan ini, nanti saya akan dapat ini. Saya sedekah kepada orang yang membutuhkan, nanti saya akan dikasih ini sama Tuhan. Nah, itu kan orang berdagang ya. Jadi berbisnis kepada Tuhan. Jadi kita harus tulus ikhlas lah. Jangan kita berdagang kepada Allah. Jangan kita berbisnis kepada Tuhan ya. Seperti itu ya. Memang level-level keyakinan dan keimanan itu memang setiap orang berbeda. Tapi kalau ya butuh tahapan lah. Memang untuk tahap awalnya ya seperti itu. Kayak sholat ya. Kita supaya kita dapat pahala. Tapi nanti kalau kita udah sering jalani, kita paham ilmu lebih dalam lagi, kita udahlah, jangan mikirin pahala dan dosa lagi. Jangan pikirin surga neraka. Kayak gitu. Kita tulus ikhlas karena Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita paham ya, ilmu syariat itu kita biasanya itu mencari pahalanya, ya kan? Jadi ibaratnya maaf ya, ini kayak jeruk tadi, eh, belajar sesuatu yang terlihat oleh mata kita secara fisik, oleh hukum-hukum gitu kan, masih terikat oleh hukum-hukum. Nah, tapi kalau kita kayak ada sebagian orang yang menafsirkan bahwa kita mempelajari kulitnya. Kalau syariat itu kulitnya, kayak pisang, kita makan pisang nih, makan pisang kan, pisang itu kan, semua pisang itu kan terbungkus oleh kulit. Nah, supaya dia bersih, manis, dia tumbuh dewasa, itu kan terbungkus oleh kulit. Tapi kalau pisang itu sudah udah mateng, udah gede, udah mateng di pohon dan kita makan, tentunya kan kulitnya kita buang. Nggak mungkin kulitnya kita makan kan. Tetapi untuk pisang itu tumbuh dari kecil, tumbuh menjadi bertahap, menjadi besar-besar, gede dan mateng, itu harus dibungkus dengan kulit. Nggak ada pisang yang bisa tumbuh gede tanpa ada dibungkus kulit, ya kan? Begitupun buah-buah yang lain, kayak jeruk. Jeruk itu kan kulitnya kan dibuang. Tapi supaya jeruk itu tumbuh dengan baik, dengan benar, ya harus dibungkus dengan kulit lah. Kayak mangga, itu kan harus terbungkus oleh kulit. Tapi setelah mateng, ya kulitnya kan dibuang, nggak ikut dimakan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita jangan hanya mempelajari kulitnya. Kayak kita membaca suatu buku, jangan kita hanya membaca sampulnya saja, judulnya sama subjudulnya. Tapi kita buka isinya. Nah, seperti itu. Jadi syariat itu kita mempelajari kulitnya, luarnya saja. Nah, seperti itu. Nah, makanya ada orang nih, maaf ya, ya memang nggak semua orang bajunya rapi, bajunya baik, bagus, pakai jilbab, bajunya panjang, pakai jilbab yang panjang, pakai jubah, tetapi hatinya belum tentu bersih, belum tentu rapi, belum tentu keimanannya kuat. Banyak dari mereka yang munafik, yang melakukan kejahatan, penipuan, ya kan? Mereka pakai pakaian yang seperti itu supaya dianggap muslim, taat beribadah. Itu kan banyak ya, memang nggak semua orang sih seperti itu. Kadang orang kafir juga bisa berpakaian pakai jilbab, pakai jubah. Ya kan, orang nggak pernah sholat juga bisa pakai baju seperti itu ya. Nah, jadi kita jangan tertipu oleh penampilan, terkecoh oleh fisik, penampilan luar ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita orang mempelajari fisiknya saja, tapi hatinya nggak karuan, ya kan? Munafik, menipu orang, menyakiti, melukai, suka menghina orang, merendahkan orang, ya kan? Fisiknya ya iya, casingnya, pembungkusnya bagus, tetapi hatinya kan belum tentu. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, kita jangan belajar fisiknya saja. Orang yang berjilbab panjang ya, ini maaf ya, ini nggak semua orang ya. Jadi kita ambil positifnya ya. Nggak semua orang yang pakai jubah, jenggotnya panjang, rajin beribadah,
terus jilbabnya panjang, belum tentu hatinya seperti itu. Kayak gitu. Terkadang orang yang biasa aja, kayak maaf nih itu apa anak putrinya Gus Dur ya, itu kan pakai jilbabnya kan hanya nggak rapet banget kan ya. Itu dulu juga pernah, masa putri seorang Ustadz Kiai ya. Kiai itu ulama besar, tapi kok nggak pakai jilbab. Jilbabnya ini cuma hanya selendang di ini aja ya, ya buat nutup rambutnya nggak tertutup semua. Iya, setiap orang memang berbeda-beda. Yaitu tadi ada orang yang dia mempercantik penampilan luarnya, pakai jilbab yang rapet, pakai jubah yang panjang, pakai jenggot yang panjang, tetapi hatinya nggak diperbaiki, hatinya nggak di apa dibersihkan, hatinya nggak ditata, hatinya kualitas hatinya nggak ditingkatkan. Nah, seperti itu, hatinya berantakan lah istilahnya, seperti itu ya. Nah, ada juga orang yang berpenampilan sederhana, nggak pakai jilbab, tapi seseorang itu lebih terfokus ke hatinya, nggak pernah menyakiti orang, melukai orang, menghina orang, ya kan? Nggak pernah, ya kualitas hatinya itu yang ditingkatkan, bukan kualitas penampilan yang di luar. Nah, itu ada orang juga banyak yang berpemahaman seperti itu. Jadi orang beda-beda. Hanya ada orang yang dia fokus untuk meningkatkan kualitas fisiknya, penampilannya atau pakaiannya. Itu tadi pakai baju yang panjang, pakai jubah, pakai jenggot yang panjang, terus pakai apa jilbab yang panjang. Itu kan meningkatkan kualitas penampilannya. Tetapi kita nggak tahu kualitas hatinya itu seperti apa. Tapi terkadang orang yang penampilannya biasa aja, nggak pakai jilbab, hanya kayak putrinya ini Gus Wahid, Gus Dur ya, Gus Dur ya, itu kan dia jilbabnya juga nggak rapat kayak gitu. Tapi karena mereka berpemahaman bahwa eh, kualitas hatinya, isinya yang ada di dalam itu jauh lebih penting daripada kualitas fisik penampilannya. Iya kan? Karena penampilan kan hanya sebatas pakaian. Kayak gitu. Kita menjaga penampilan kita sama menjaga hati kita. Itu jauh lebih berat untuk menjaga hati kita loh. Kita menutupi pakaian kita, gampang kita pakai jilbab yang panjang, baju yang panjang. Menutupi pakaian kita gampang, mudah. Dalam 1 menit pun bisa kita seperti itu, namanya pakaian, baju. Tetapi kita untuk meningkatkan kualitas hati kita, untuk melindungi hati kita, untuk membersihkan hati kita, untuk apa namanya, menyirami hati kita, untuk apa ya, kualitas hati kita itu yang ditingkatkan, itu nggak mudah. Hati kita itu juga harus dipakein jilbab. Hati kita, kayak misal nih, kita nggak suka ngomongin orang, memfitnah orang, ya kan, menghibah orang, menghina orang, itu hati kita yang ditutupi pakai jilbab supaya kita nggak sembarangan untuk bersikap kepada orang, ya kan. Nah, jadi paham ya di sini ya antara kita eh, yaitu tadi syariat dan hakikat ya. Jadi kalau hakikat syariat itu kita mencari pahalanya, kita belajar kulitnya dulu. Ya itu penting, kita belajar kulitnya. Nah, apa torekoh itu kita belajar mengenai jalannya, jalan menuju hakikat. Nah, hakikat itu kita belajar isinya dan maknanya. Syariat kita belajar gerakan sholat, tata tertib sholat, ya kan, tata tertibnya sholat itu apa, terus apa namanya wudhu, cara kita berwudhu secara fisiknya, kumur-kumur ya, terus hidung, terus basuh muka, terus tangan, telinga, itu secara syariatnya seperti itu. Sholat itu gerakannya takbiratul ikram, berdiri, ruku, sujud, duduk. Nah, itu kan gerakannya secara fisik ya. Tapi ada secara hakikatnya. Kayak gitu. Jadi ini ya, apa kita harus
semuanya kita pelajari, jangan hanya salah satu saja. Kita belajar hakikat itu maknanya, isinya. Apa sih makna dari sholat itu? Apa isinya dari sholat itu? Dan apa manfaatnya dari sholat itu? Ya kan? Kalau secara syarat kita belajar syarat-syaratnya, ini doanya ruku, gerakan-gerakannya, wudhu, tata tertib wudhu, doa berwudhu, nah seperti itu. Tapi kalau hakikat kita mencari nilai makna yang ada di dalamnya. Kita mempelajari isinya, bukan kulitnya yang kita pelajari, tapi isi yang ada di dalamnya itu loh. Maknanya itu apa? Nah, itu hakikatnya. Ya, kayak tadi jeruk tadi ya. Hakikatnya tidak terlihat vitamin C, tapi bisa kita rasakan seperti itu. Nah, jadi torekoh itu jalan. Ada torekoh itu banyak ya jenis-jenis torekoh. Kayak misalkan eh, Malmatiyah, terus Naksabandiyah ya. Dan yang banyak lah ada beberapa aliran-aliran torekoh. Nah, terus kejawen itu juga merupakan salah satu torekoh juga. Kayak misal Malmatiyah itu torekoh yang paling berat, yang mungkin orang-orang zaman sekarang itu nggak mampu untuk menjalankan itu ya, sedikit lah. Itu biasanya orang-orang zaman dulu. Jadi torekoh Malmatiyah itu yang selalu menyembunyikan kebaikannya. Jadi kita jadi orang baik, tetapi tampilan di luarnya kita bukan orang baik. Nah, seperti itu. Kayak ada sebuah kisah dulu, ya. Dulu ada sebuah kisah bahwa seorang waliullah, seorang wali, itu penampilannya belum tentu pakai jubah, pakai jilbab yang panjang, pakai jubah, pakai jenggotnya, belum tentu. Kadang ada dikisahkan seorang waliullah ya. Wali juga dia deket dengan Tuhan, dengan Allah. Tapi penampilannya biasa saja. Nggak pakai jubah, nggak pakai ini jenggot yang panjang, enggak. Penampilannya biasa aja. Justru terkadang orang kalau belum paham, kalau dia wali, itu menilai dia itu orang yang nggak benar. Karena sering mabuk, sering berteman dengan orang-orang yang nggak beribadah. Dia sering berteman dengan orang-orang yang mabuk. Kalau malam sering dia berbaur dengan orang-orang yang suka mabok kayak gitu kan. Itu wali seperti itu. Nah, tujuannya apa? Ada seorang hamba yang dikasih tahu sama Allah. Itu loh nanti penghuni surga. Gitu, ini ada sebuah kisah ya, itu penghuni surga. Nantinya ada di surga ini, misal surga itu kan banyak ya, beda-beda ya setiap surga itu. Jadi eh, itu nanti salah satu penghuni surga. Nah, oh namanya ini dia tinggal di sini. Terus dia penasaran seperti apa sih kekasih Allah yang sangat dicintainya sehingga sudah dijamin surga untuknya. Nah, setelah ketemu itu nggak ada sama sekali menunjukkan bahwa dia itu wali. Justru kalau orang nggak ngerti, ya itu apa sih, dia kan penampilannya berantakan seperti itu, terus dia suka bergaulnya dengan orang-orang yang nggak benar, kalau malam sering mabok-mabokan, ya kan. Terus akhirnya orang itu pergilah, dia pergi, nggak, masa sih eh, orang seperti itu tuh waliullah, kekasih Allah, nggak mungkin lah, dari penampilannya aja seperti itu, ya kan, nggak mungkin dia wali, padahal itu sudah dekat. Nah, terus yang wali ini ya, yang pemabok, kelihatannya pemabok itu melihat, kenapa kamu kan mencari saya, kenapa udah ketemu saya kok ini, udah ketemu sama saya, penasaran sama saya, kenapa udah ketemu kok malah pergi. Langsung diomong begitu ya, namanya wali, dia kan tahu maksud dan tujuan seseorang meskipun tanpa diucapkan, isi hati dari orang lain tuh tahu. Jadi kenapa kamu penasaran mencari saya kemana-mana, tapi setelah ketemu sama saya kenapa langsung pergi, kayak gitu. Terus kaget lah
ini orang yang mencarinya itu kan, mencari orang itu, pemabok itu ya, yang seolah seperti pemabok. Dia kaget. Nah, kenapa eh, kok penampilannya seperti itu? Saya dikasih tahu katanya wali kekasih Allah, udah dijamin surga untuknya. Tetapi kok penampilannya seperti itu? Akhirnya ceritalah seperti itu. Saya seperti ini setiap hari, saya bergaul dengan orang-orang yang nggak benar. Itu untuk meluruskan mereka, untuk mengingatkan mereka secara pelan-pelan. Setiap malam dia bergaul dengan orang-orang yang mabok, ya, dengan orang-orang yang pemabok, yang mabok berat. Tadinya di sini tuh banyak orang-orang mabok. Setiap hari ada ratusan, 200, 300 orang lebih yang mabok di sini, itu tempatnya. Orang-orang mabok pada mabok berat, nah seperti minum-minuman keras. Lah sekarang setelah saya setiap hari ke sini itu orang yang mabok itu sudah berkurang. Jadi berkurang, jadi hanya 40, jadi apa ya? Berkurang 50% lebih lah ya. Hanya tinggal 30% yang masih tersisa. Nah, jadi dia seorang wali tidak menunjukkan penampilannya sebagai seorang wali. Ini ada dikisahkan ya, zaman dulu. Nah, tidak menunjukkan sama sekali. Bahkan orang melihatnya pun nggak percaya kalau dia wali. Ya, penampilannya berantakan, bergaulnya dengan orang yang nggak benar. Kalau malam selalu mabok, berkerumunan di tempat orang-orang mabok. Tapi tujuannya itu untuk menyadarkan mereka supaya berhentilah mabok. Itu nggak ada manfaatnya, nggak ada ini manfaatnya, nggak ada untungnya buat kita, buat kamu, buat kita. Itu hanya merusak kita saja. Kembalilah ke jalan yang benar, beribadah, ingatlah kepada Tuhan, diperkenalkanlah kepada Tuhan. Sehingga orang-orang itu berhenti mabok, sadar, akhirnya kembalilah dia taat kepada Tuhan. Yaitu melalui itu. Jadi kalau kita, ya memang yang namanya dakwah itu bermacam-macam jenisnya ya. Namanya orang wali zaman dulu, mereka berdakwah, beliau itu juga beraneka ragam. Enggak hanya berdakwah itu di tempat musola, ya kan, di masjid yang gede, di mimbar, pakai baju yang bagus, belum tentu, enggak hanya sekedar itu. Berdakwah kepada orang-orang yang masuk ke dunia hitam. Nah, tapi di situ dia berdakwah di situ. Dia menyadarkan orang-orang yang tersesat, terperosok, akhirnya terjerumus ke dalam lembah hitam. Akhirnya diingatkanlah sadar. Tetapi untuk seperti itu ya memang butuh kekuatan yang ekstra ya. Jangan sampai kita terbawa arus mereka. Kita harus mempunyai kekuatan dan energi yang lebih untuk bisa membawa orang lain yang tadinya dia tidak mengenal Tuhan, ya, terus jadi mengenal Tuhan. Yang tadinya dia setiap hari melakukan dosa, dia terjerumus ke dalam dosa, untuk menyadarkan itu kan nggak mudah, nggak gampang. Nah, ada juga wali yang dia seperti itu. Dia masuk ke dalam orang-orang, kerumunan orang-orang yang pemabok. Untuk apa? Untuk menyadarkan mereka, bukan untuk ikut-ikutan mabok. Nah, seperti itu. Jadi beraneka ragam ya. Seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu kisah. Ada kisah yang mengisahkan seperti itu. Nah, balik lagi ke yang tadi ya. Ada torekoh itu macam-macam ya, bermacam-macam. Jadi ada akmaliyah, ya, malmatiyah. Kalau malmatiyah itu kita selalu menyembunyikan kebaikan kita. Jadi kayak misal kita sholat ya, kita nggak mau lah sholat di tempat-tempat ramai. Kenapa? Karena kita menjaga manusia itu, bahwa Allah sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya celakalah bagi orang yang menjalankan sholat, tetapi dia lalai dalam sholatnya. Nah, lalai di sini apa? Kita sholat di tempat yang ramai, terus nanti timbullah rasa ujub ria, karena setan itu kan membisikkan keburukan di dalam dada manusia secara halus. Wah, aku ini kan rajin, aku ini soleh, aku ini
beribadah tekun, nggak kayak yang lain-lain pada males. Nah, seperti itu nanti akan timbul seperti itu. Ya bagus kita beribadah di tempat yang ramai, ya kan? Kita sholat berjamaah itu bagus. Untuk melatih kedisiplinan istiqomah kita itu bagus. Tapi di sisi lain kita juga harus hati-hati. Karena syaitan itu ini membisikkan di dalam dada manusia. Ya kan? Ah, kita sholatnya ini, nah itu nanti timbullah ujub ria. Nah, seperti itu. Makanya kita harus menjaga itu ya. Bahwa sesungguhnya celakalah bagi orang-orang yang menjalankan sholat tetapi dia lalai dalam sholatnya. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang malmatiyah itu selalu menyembunyikan kebaikan yang dia lakukan. Kalaupun beribadah itu pun beribadah yang tidak terlihat oleh orang lain. Karena nanti takut akan merasa jadi ria atau ingin dipuji, ujub atau ria atau merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah, itu untuk menghindari itu. Jadi disembunyikanlah lah seperti itu ya. Jadi hanya cukup kita sama Tuhan saja yang tahu. Nah, seperti itu. Banyak ibadah-ibadah yang seperti itu. Jadi antara syariat, toreko, hakikat, ma'rifat itu sebenarnya saling ini ya, saling berpengaruh. Jadi jangan bukan sesuatu hal yang saling bertentangan. Kayak syariat kita mempelajari luarnya, kulitnya, ya. Nah, torekoh kita mencari pahalanya syariat itu, mempelajari luarnya, kulitnya, mencari pahalanya. Yang kedua, torekoh kita mencari jalannya, mempelajari bagaimana cara kita berjalan, ya kan? Jalan, torek itu kan artinya jalan. Jalan kemana? Jalan menuju hakikat. Seperti itu. Kalau hakikat, kita belajar hakikat, itu kita belajar mencari maknanya atau isinya. Mempelajari isi yang ada di dalamnya. Makna yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Jadi saling berkaitan lah seperti itu. Ya, jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.